Selamat siang, saya Siti Nabila dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam melaporkan mengenai kejadian Bandung Lautan Api. Pada tanggal 24 Maret 1946, Bandung menjadi saksi dari peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Ketika kita merenung tentang masa lalu, kita tidak bisa melupakan momen-momen yang membentuk bangsa ini. Salah satu momen yang paling mengesankan adalah saat pasukan Pangeran Diponegoro melawan Belanda dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada saat itu, api melalap bangunan-bangunan ikonik di sepanjang jalan-jalan Bandung. Pasukan Diponegoro dan rakyat secara bersama-sama berjuang untuk menentang penjajahan dan memberikan perlawanan. Selama peristiwa tersebut, kita melihat pahlawan-pahlawan lokal seperti Siti Jenar dan Ki Sabrang yang memberikan sumbangan besar dalam pertempuran melawan penjajah. Hingga hari ini, warga Bandung terus mengenang dan merayakan peristiwa Bandung Lautan Api sebagai pengingat akan tekad dan semangat perjuangan yang tak pernah padam. Dari kota yang pernah dilalap api, Bandung telah bangkit sebagai simbol kekuatan dan persatuan. Ini adalah cerita yang terus menginspirasi kita semua. Dan dengan itu kami mengakhiri laporan kami tentang Bandung Lautan Api. Terima kasih telah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertempuran Medan Area. Nah, jadi pertempuran Medan Area ini merupakan satu di antara pertempuran yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Medan Area tergolong pertempuran yang cukup lama, yakni berlangsung sejak 9 Oktober 1945 sampai berakhir pada 15 Februari 1947. Seperti namanya, pertempuran Medan Area ini berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran Medan Area ini melibatkan pihak Indonesia dengan sekutu yang diboncengi oleh NICA. Latar belakang pertempuran Medan Area ini diawali dengan mendaratnya pasukan sekutu di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945 di bawah Brigadier Jenderal T.E.D. Kelly. Awalnya, kedatangan pasukan sekutu ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia di Sumatera Utara. Seperti halnya kedatangan mereka di tempat yang lain. Gubernur Sumatera Utara saat itu adalah Tunku Hasan mempersilahkan tim Relief of Allied of War and Internees atau RAPWI yang bertugas membentuk pembebasan para tawanan perang untuk mendatangi tempat-tempat tawanan berada. Namun, kenyataannya pasukan sekutu justru diboncengi oleh NICA dan mempersenjatai para bekas tawanan. Tidak hanya itu, sekutu dan NICA juga membentuk Medan Batalion KNIL yang bertugas mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Tak pelak hal tersebut menimbulkan perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Indonesia. Pemimpinnya adalah Ahmad Tahir. Akhir dari pertempuran Medan Area terjadi pada bulan April 1946. Kala itu sekutu mendesak pemerintah Indonesia keluar dari kota Medan, tetapi divisi TKR dan gubernur berhasil dipindahkan ke Pematangan Siantar. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Selamat datang di laporan khusus mengenai pahlawan Ambarawa. Saya Muhammad Salman menjelaskan peristiwa bersejarah terjadi. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pasukan NICA dan tentara sekutu mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Awalnya mereka diterima baik oleh pihak Indonesia, dan mereka juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, sikap bangsa Indonesia ini berbalik ketika mengetahui bahwa para bekas tawanan perang yang telah dibebaskan di Magelang dan Ambarawa itu justru dipersenjatai sehingga memicu pertempuran sengit di Palagan Ambarawa. Pertempuran itu berlangsung hingga 15 Desember 1945. Pada tanggal 21 November hingga 15 Desember 1945, pasukan NICA dan sekutu berhadapan dengan pasukan Indonesia dengan para tokoh seperti Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman, Letkol Gatot Subroto, Kolonel GPH, Kapten Surono, Letkol Sabrini, TKR, dan laskar-laskar rakyat yang berjuang. Tempat perlawanan ini menjadi simbol penting dalam menghadapi kolonialisme dengan tokoh-tokoh pahlawan yang memimpin perjuangan.
Pasukan Indonesia berhasil mengusir NICA dan sekutu dari Palagan Ambarawa pada 15 Desember 1945, menunjukkan tekad dan semangat juang yang tak tergoyahkan meski kemenangan diraih dengan pengorbanan korban jiwa yang sangat besar. Saat ini Palagan Ambarawa telah diabadikan dalam Taman Indah dan Megah sebagai tempat peringatan yang mengenang perjuangan heroik. Pemerintah mengakui Palagan Ambarawa sebagai sebuah monumen penting bagi kita untuk merawat dan menghormati tempat bersejarah itu. Terima kasih telah menyimak laporan ini. Saya Muhammad Salman, izin undur diri. Selamat datang di laporan khusus saya tentang pertempuran Sengit Surabaya melawan Nica. Dalam sebuah pertempuran epik yang melibatkan semangat dan keberanian, kota Surabaya menjadi saksi dari perjuangan yang tak terlupakan melawan pasukan Nica. Dengan semangat juang yang membara, warga Surabaya telah mengangkat senjata dan mempertahankan tanah air mereka dengan gigih. Pagi ini, di tengah kabut asap dan derap langkah pasukan Nica, suara dentuman meriam dan tembakan senapan mesin memecah keheningan kota. Jalanan yang dulunya riang kini menjadi medan pertempuran yang penuh dedaunan berguguran. Pasukan Nica yang berusaha merebut kendali atas kota ini harus menghadapi perlawanan gigih dari warga Surabaya yang memegang teguh prinsip kemerdekaan. Para pejuang kota ini dari berbagai usia dan latar belakang bersatu padu melawan pasukan yang datang dari luar. Mereka menggunakan segala keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi pasukan yang lebih berkualitas secara persenjataan. Setiap sudut kota menjadi medan pertempuran dengan tembakan dan ledakan yang membahana. Tidak hanya sekedar pertempuran fisik, semangat nasionalisme dan tekad untuk meraih kemerdekaan juga menjadi senjata utama warga Surabaya. Bendera merah putih berkibar di setiap jengkal tanah yang ditempati. Para pejuang berteriak slogan-slogan kebangsaan makin membara semangat untuk melawan penjajah. Namun, pertempuran ini juga datang dengan beratnya pengorbanan. Korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak terus bertambah. Warga sipil terpaksa mengungsi mencari tempat perlindungan dari keganasan pertempuran tersebut. Rumah-rumah dan bangunan kota rusak akibat serangan dan ledakan. Ketika matahari mulai tenggelam di Cakrawala, semangat juang warga Surabaya belum juga padam. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tekad yang semakin kuat. Suara tembakan dan peki perjuangan terdengar hingga larut malam. Pertempuran ini menggambarkan semangat perlawanan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi pasukan Nica yang jauh lebih kuat. Warga Surabaya telah menolehkan babak heroik dalam sejarah perjuangan bangsa. Meskipun kerugian besar terjadi, semangat mereka terus menyala, menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk hidup mempertahankan kemerdekaan. Dari medan pertempuran yang hancur, pesan kuat terpancar. Semangat juang dan cinta tanah air tak akan pernah padam. Surabaya telah menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan bukanlah sekedar kata, tetapi impian yang layak diperjuangkan dengan setiap helaan nafas. Demikian informasi yang saya bawakan. Saya Flori Safila pamit undur diri. Selamat siang. Selamat datang di laporan khusus saya tentang pertempuran Palembang. Kronologi pertempuran Palembang. Pertempuran Palembang dimulai pada 13 Februari 1942 ketika pesawat sekutu mulai melayangkan serangan ke kapal Jepang. Di saat yang sama, Jepang menurunkan pasukan terjun payung dengan perlindungan penuh dari pesawat pengebom. Dalam waktu singkat, Jepang telah menurunkan hampir 300 pasukan terjun payung di sekitar lapangan udara di Palembang dan kilang minyak yang diduduki sekutu. Kilang minyak terjun payung pun dapat direbut Jepang tanpa ada kerusakan. Namun, serangan dari sekutu dan berusaha mendapatkan kembali kilang minyak tersebut menimbulkan kebakaran serius pada hari berikutnya. Jepang semakin perkasa setelah pasukan dari Vietnam dikerahkan ke Palembang. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, Sumatera Selatan terjadi dari tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Ini merupakan salah satu rangkaian peristiwa sejarah perang mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Akan tetapi setelah proklamasi, Belanda datang kembali ke Indonesia dan membonceng pasukan sekutu.
Belanda memakai nama barunya yaitu Nederland Indisch Civil Administration atau NICA dan berambisi ingin kembali menguasai Indonesia. Kembalinya Belanda melalui periode yang disebut sebagai masa revolusi fisik atau masa perang mempertahankan kemerdekaan dari 1945 hingga 1949. Terjadilah rangkaian upaya diplomasi dan pertempuran, termasuk perang 5 hari 5 malam di Palembang. Baik, adapun peninggalan-peninggalan dari pertempuran Palembang, yaitu salah satunya adalah Museum Monpera. Museum Monpera adalah museum yang terletak di pusat kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Devi Dardiani, terima kasih. Selamat siang. Halo, perkenalkan nama saya Semi Dwi Tolandari, saya dari kelas 12C. Saya berada di SMA Negeri 1 Lubukpakam. Hari ini saya akan menjelajahi peristiwa bersejarah yang menggambarkan semangat perlawanan dan pengorbanan yang mendalam tentang Puputan Margarana. Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946, di mana masyarakat Bali berjuang untuk mempertahankan kehormatan dan kemerdekaan mereka dari kolonial Belanda. Inilah yang kita kenal sebagai Puputan, di mana mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Lukisan-lukisan di sini menggambarkan adegan-adegan tragis saat raja bangsawan dan rakyat Bali berjuang bersama melawan kekuatan kolonial yang jauh lebih besar. Mereka membela tanah air mereka dengan gagah dan berani. Puputan Margarana menggambarkan keberanian dan tekad rakyat Bali untuk mempertahankan martabat dan kehormatan mereka. Adalah simbol perlawanan dan semangat yang tetap hidup dalam budaya Bali. Puputan Margarana tetap menjadi bagian integral dari sejarah dan identitas Bali. Semangat perlawanan dan tekad untuk mempertahankan kehormatan terus dikenang dan dihormati oleh generasi-generasi selanjutnya. Selamat datang di laporan khusus kami tentang pertempuran Makassar yang terjadi pada tahun 1950 antara pasukan NICA dan pasukan Republik Indonesia. Saya Denis Warelian Permana dan dalam video ini kami akan membahas peristiwa penting ini. Pertempuran Makassar adalah bagian dari upaya militer oleh NICA, Netherlands Indian Civil Administration, untuk merebut kembali wilayah Sulawesi Selatan dan Republik Indonesia yang baru merdeka. Belanda ingin memulihkan kendali mereka setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasukan NICA yang didukung oleh Belanda berusaha merebut kembali wilayah ini. Namun, upaya ini dihadang oleh perlawanan gigih dari pasukan Indonesia yang telah bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Pertempuran sengit terjadi di berbagai lokasi di Sulawesi Selatan. Pasukan NICA berusaha merebut basis-basis militer dan pos-pos penting, tetapi pasukan Indonesia tidak mengundurkan perlawanan. Setelah beberapa bulan pertempuran sengit, pasukan NICA akhirnya terpaksa mundur gagalnya upaya Belanda merebut kembali wilayah ini. Memperkuat kedudukan Republik Indonesia dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Makassar akhirnya berakhir dengan perundingan damai. Ini merupakan salah satu langkah penting dalam mengakhiri upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Itulah cuplikan dari pertempuran Makassar antara pasukan NICA dan Republik Indonesia. Peristiwa ini menegaskan semangat perjuangan dan tekad rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dari campur orang asing. Saya Denis Warelian Permana melaporkan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan laporan khusus kami. Thank you.